belum 100%, Giroud diyakini masih merasakan dampak COVID-19. Seorang jurnalis menyebutkan bahwa striker AC Milan Olivier Giroud belum berada dalam kondisi 100% dan masih merasakan dampak dari COVID-19 yang sempat menyerangnya. Giroud kembali merumput saat Rossoneri menundukkan Spezia pada Giornata ke-6 Serie A setelah pulih dari masalah punggung, namun ia tak memberikan banyak kontribusi dalam pertandingan tersebut. Pun demikian, ketika ia masuk sebagai pemain pengganti dalam duel Liga Champions, meskipun situasi timnya sedang sulit. Perlu diingat bahwa pemain internasional Prancis tersebut sempat menepi akibat COVID-19, yang membuatnya menjalani isolasi mandiri selama sekitar 10 hari. Ia tampak seperti bayangan dari yang telah ia pertontonkan dalam 2 pertandingan pertamanya di Serie A bersama Milan melawan Sampdoria dan Cagliari, sehingga ia perlu waktu pemulihan sedikit lebih lama. Carlo Pellegatti pun berbicara melalui channel YouTube miliknya tentang striker 35 tahun tersebut dan tak ragu bahwa serangan virus tersebutlah yang membuat level performanya menurun. Logis, dia kembali dan bermain 30 menit menghadapi Spezia dan kemudian menjadi starter melawan Atletico Madrid. Kemudian menyaksikan sesi latihan yang tak seintens pertandingan, Pioli mengubah pandangannya karena dia tidak melihatnya dalam kondisi terbaiknya, ujar sang jurnalis. Ingatkah Anda berapa lama yang diperlukan Tonali untuk kembali ke kondisinya? Atau Benacer, berapa banyak kesulitan dan kesusahannya? Kita berharap Giroud akan pulih lebih cepat. Ia tidak dalam kondisi baik dan tidak dalam kondisinya. Melawan Spezia, dia seperti memoles kondisi tersebut dan mengelabuhi kita. Dia juga mengelabuhi Pioli, tetapi sang pemain tampaknya tidak siap secara fisik dan saat menghadapi Atalanta kita akan lihat. Itu adalah bukti dia terdampak COVID meskipun tanpa gejala. Deschamps jelaskan alasan masukkan Hernandez dalam daftar gelandang Prancis. Didier Deschamps menyebutkan alasannya memasukkan bek sayap AC Milan Theo Hernandez ke dalam kategori gelandang untuk skuad tim nasional Prancis. Hernandez kembali dipanggil ke timnas Prancis untuk pertandingan kualifikasi Piala Dunia yang akan datang. Namun posisinya justru menjadi kejutan tersendiri mengingat ia dimasukkan sebagai gelandang. Kabar baiknya adalah bek 23 tahun tersebut tampaknya telah sepenuhnya meyakinkan Deschamps setelah menunggu cukup lama untuk mendapatkan panggilan negaranya yang baru terjadi September lalu. Ia kemungkinan besar akan bermain untuk memperebutkan satu posisi di starting 11 melawan kakaknya sendiri, Lucas. Menarik memang, fullback andalan Milan tersebut masuk dalam jajaran gelandang ketimbang pemain bertahan yang memang posisi alaminya selama ini. Dan sang pelatih pun menjelaskan alasannya kepada media. Untuk Lucas, dia berkembang pesat sebagai bek tengah meskipun ia lebih banyak bermain bersama saya sebagai bek sayap. Di sisi lain, Theo jauh lebih menyerang. Saya menganggapnya pemain tengah-tengah antara bek dan penyerang. Karena itulah, saya memilih menempatkannya di tengah di antara para gelandang, tuturnya. Deschamps juga angkat bicara mengenai kemungkinan rivalitas antara Hernandez bersaudara. Itu situasi yang aneh, belum pernah terjadi pada saya sebelumnya. Theo dan Lucas memiliki ikatan yang sangat kuat, tetapi hal tersebut tidak akan menghentikan saya membuat pilihan untuk kebaikan tim ini. Pastinya saya akan mengobrol bersama keduanya, yang pasti adalah saya akan memperlakukan mereka sebagai pemain berbeda, bukan sebagai saudara.
Southgate beberkan alasan Tomori layak dapat panggilan timnas Inggris. Pelatih Gareth Southgate mengungkapkan alasan bek tengah AC Milan Fikayo Tomori layak menerima panggilan dari tim nasional Inggris untuk jeda internasional Oktober ini. Tomori akhirnya mendapat panggilan dari Southgate untuk membela Inggris pada pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2022 melawan Andorra dan Hungaria awal Oktober ini. Bek 23 tahun tersebut sejatinya bisa mewakili Nigeria di level internasional melalui orang tuanya sekaligus Kanada lantaran ia lahir di Calgary. Namun ia membela Inggris pada level U19 hingga U21 dan pada November 2019 ia mencatat debut kompetitifnya di tim senior melawan Kosovo pada laga kualifikasi Piala Eropa 2020. Ia baru bermain sekali untuk negaranya dan hal tersebut terjadi pada puncak performanya saat bersama Chelsea. Sejak ia hijrah ke Milan, banyak yang memintanya kembali ke skuad dan hal tersebut akhirnya terwujud secara resmi Jumat 30 September kemarin. Southgate selaku pelatih timnas Inggris pun memberikan komentar soal pemanggilan Tomori ke skuadnya untuk kali pertama dalam 2 tahun terakhir yang mungkin sudah lama dinanti-nantikan fans. Saya sangat tertekan. Saya pikir dia menyelesaikan musim lalu dengan baik. Kami memantaunya dengan baik musim lalu dan dia bermain dengan baik musim ini. Dia berada di sebuah klub yang seharusnya menang setiap pekan. Saya pikir dia bermain bagus melawan Liverpool dan Juventus, tutur sang pelatih. Zlatan Ibrahimovic resmi dicoret dari skuad tim nasional Swedia. Striker AC Milan Zlatan Ibrahimovic akhirnya resmi dicoret dari skuad tim nasional Swedia untuk jeda internasional Oktober ini dan akan melanjutkan proses rehabilitasinya. Ibrahimovic yang saat ini tengah memulihkan diri dari cedera Achilles yang pada mulanya dipanggil negaranya untuk jeda internasional yang akan datang. Kendati demikian, situasinya tampaknya telah berubah. Mengingat kini diumumkan bahwa ia akan tetap di Milanello. Striker 40 tahun tersebut hanya memainkan 1 pertandingan musim ini selama 30 menit saja. Dengan kata lain, banyak yang sudah menduga ia akan mundur segera setelah pengumuman tersebut dilakukan awal pekan ini. Namun baru sekarang dinyatakan secara resmi. Pelatih timnas Swedia Jan Andersson memberikan konfirmasi bahwa mega bintang Milan tersebut tidak akan ambil bagian dalam camp pelatihan yang akan datang. Sebaliknya, mereka memutuskan memanggil penyerang Coventry Victor Gyökeres yang tentunya menjadi pilihan menarik. Sayang sekali, Zlatan tidak melangkah cukup jauh dalam proses rehabilitasinya untuk berada bersama kami pada camp yang akan datang. Sangat disayangkan bagi kami dan juga bagi Zlatan, tentu saja, ujar Andersson sebagaimana dikutip dari Football Scanner. Ibra sendiri akan melanjutkan proses pemulihannya di Milanello dan rencananya ia dapat kembali beraksi membela Rossoneri untuk pertandingan Serie A melawan Hellas Verona setelah jeda internasional. Harapannya ia bakal mampu melanjutkan musim ini tanpa mengalami terlalu banyak cedera.